di lap ya pengennya kontolnya ka di high body. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Narsi Channel. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang suatu apapun. Amin. Ini videonya kembali aku buka waktu sahur ya teman-teman. Ini muka aku bangun tidur. Gimana nih teman-teman, puasanya lancar enggak? Semoga tidak ada halangan ya. Jam 5 lebih 2 menit ya teman-teman. Aku tadi bangun jam setengah 5 sholat tahajud, ngaji sebentar, udah jam 5. Sahur aku udah aku siapin sih ya, jadi aku nggak pakai panasin ya. Ini udah di sini, aku makan dumpling sama bakso udah di sini. Yang nggak harus dipanasin ya teman-teman, karena takut bersuara ya, karena majikanku biasanya tidurnya tuh katanya siang akunya tuh jam 3 jam 4 baru tidur, jadi takut nanti ngeganggu majikan ya. Ya udah deh, makan dingin-dingin. Ya ginilah nasib di perantauan ya teman-teman, sahur makanan dingin. Ya yang penting masih bisa sahur ya teman-teman. Sekarang jam 5.20 menit ya, adanya itu 10 menit lagi yaitu jam 5.30. Ini awal-awal puasa ya. Nah, nantinya makin kesana tuh makin maju dan maghribnya tuh makin mundur gitu. Sambil nunggu azan ini aku zikir dulu ya. Dan biasa kalau setannya lagi datang tuh nggak tahu tiba-tiba saja melo gitu, menjadi orang yang paling menyedihkan sedunia. Ini tuh pas aku lagi, bibirku lagi parah-parahnya ya teman-teman, setiap hari berdarah, buat makan berdarah, buat ngomong sakit gitu ya. Padahal bibirku ini udah 7 tahunan ya teman-teman, ada luka kayak gini tuh, jadi bukan sekarang-sekarang. Jadi ya kenapa masih harus nangis gitu kan, udah bertahun-tahun. Dan penyebabnya apapun ya aku udah tahu, salah sendiri. Kenapa makan pedes, kenapa makan gorengan. Semenjak puasa ini kan aku makannya tuh jorok tuh. Ya jadi kan ya seharusnya sih nggak usah nangis, nggak usah sedih ya, karena bukan baru, udah lama gitu, dan udah tahu juga penyebabnya. Cuman kan kita manusia normal ya, kadang-kadang tuh pengen makan pedes, pengen makan gorengan gitu, terus langsung deh. Pagi-pagi begitu bangun aku tuh ke pasar guys. Beli lapis legit sama pizza, sama tadi beli kulit lumpia, beli micin juga. Ya tujuannya sih beli bakpao untuk sarapannya majikan, sama beli daging babi untuk bikin bubur. Iya, cari aku nega, cari kakak lu juga kita aku jadi bisa ngadeg, ya beli bisa ngadeg ayo sun ditinggalin sun kokon. Sudah bayang akan kayak frisi tak beli cari kita sudah Allah. Jadi ini lagi kan ya aja kita aja lagi masak perang uji sendirian, pengen nyikep gak sih? Uji bisa aja, aku udah gak ngerti ngomong bisa ya. Wis petang tahun nih kono aku sih. Jadi dua sampingan ya. Jadi saudara aku ini lagi cerita ya teman-teman, kalau dia di sana tuh punya teman sudah 4 tahun ngurusin kakek nenek, cuman yang sakit lebih parah tuh kakeknya. Nah kakeknya ini pengennya tuh dielus-elus terus barangnya tuh, tapi sesekali tuh ngasih uang gitu. Dan sudah 4 tahun dijalani kayak gitu. Jadi si mbaknya ini, si TKW-nya ini punya banyak apa sih penghasilan tambahan gitu dari ya itu ngelus-ngelus punyanya si kakek gitu. Kakeknya kasih kayak model penyakitnya lebih akeh sang nenek, kasih jantung apa kan. Jadi bahkan aku di lap ya pengennya kontolnya ka di high body. Jadi kita ya Allah senyasan. Terus dia yuk gelem tayo ya beli iya maju, tapi aku jetak pakai duit. Ya sih ya sen orang papa kari merem bae. Kari baturi kita sih bangetku, kita ku pernah ditawani. Saya aja kamu mau enggak aja? Ada partem, jagoan. Partem apa sun? Partemnya aja sebentar aja, nggak ada aja, setengah jam juga nggak ada aja. Nanti kamu dikasih 1.500, jagoan kita ku kelingannya. Wong rawa gatel. Uangnya wong rawa gatel. Jadi kamunya aja video callan ya, nanti ada kakek aku di samping aku jagoan. Nantinya kamu sama kakekku video callan, kamu nunjukin susu sama memek kamu aja. Nantinya kamu dikasih 1.500, aku yang transfer jagoan loh.
Jadi kita jember temen sun di itu dia nang ning kakek cari kita. Terus dia di sana sing gelem cari bocah kuning loh. Malah pada takon lang baka anuku kakek lagi pengen beli kono. Ya madar sedelat ya. Iya guys, sedelat gak sih maksudnya apa? Aduh, ndelok ning HP wong jaman kene edan-edanan aja. Cara kita nang apa sun beli irae bae kusun. Kune lu bocor rawa kakele lu duwe laki ku kaya posesif pisan ka bahkan ku video callan terus-terusan ka. Ya pada baik kune keilokan ladeni wong sih. Iya, cuman yang ngeliganti kakek, ngeliganti film. Iya. Kaguku. Assalamualaikum, Say. Di bawah pintu ada buah, Say. Oke, mari kita lihat ada buah apa. Ya Allah, banyak banget. Masya Allah. Tuh guys, kalau ngasih nggak tanggung-tanggung guys. Gitu orangnya tuh guys, kalau ngasih tuh langsung sekardus. Nonton Gus Baha teman-teman sambil menunggu azan. Nah, saya juga sedang interaksi sama teman-teman. Ini saya sedang nonton videonya Cesriani. Jadi kadang-kadang komen saya tuh nggak nyambung ya teman-teman, karena saya tuh disambi nonton ini. Gitu, jadi saya tuh interaksi masih dapat pahala karena saya sambil mengaji gitu ya. Kayak gitu. Kalau ini saya volumenya saya off. Jadi ya sesuai judul aja komennya, tapi tetap durasi full. Nah, saya soalnya telinga saya sedang mendengarkan ini, saya pakai headset Bluetooth. Detik-detik menunggu azan teman-teman. Jam 6 lebih 7 menit. Wah, hari ini berasa lapar ya, padahal sahurnya banyak. Makan nasi, biasanya kalau sahur tuh ngasal aja. Ini Rianti kirim video apa ini? Tahun dikasih apa? Saya tuh di situ udah 18 tahun. Kita 19 jalan. 18 tahun satu rumah. Setiap kan nggak pernah pulang kan? 18 tahun tidak pernah pulang. 18 tahun tidak pernah pulang. Setiap tahun sekali kita diajak ngajikan ke luar negeri. Ya, ke Seorang TKW ya teman-teman. Ke Taiwan, Thailand. Yang lagi viral di Facebook, jadi tuh TKW Hong Kong 19 tahun nggak pernah pulang, tapi dia tuh nggak punya tabungan, $1.000 pun nggak ada, ibaratnya 1 juta rupiah pun nggak ada gitu. Dia umurnya 50 tahun belum menikah. Uangnya kemana? Uangnya tuh buat itu menghidupi adik-adiknya, keponakan-keponakannya gitu loh. Terus kata Miss Yuninya, kan gimana kalau kamu tua nanti? Kata dia, aku nggak memikirkan ke situ, kalau kita meninggal tuh nggak bawa duit katanya. Ya Allah, kayaknya ini ibu ini ya umurnya udah tua tapi pengalamannya kurang ya, pikirannya tuh nggak panjang gitu. Ya iya, kalau kita meninggal mah selesai kan, semua masalah urusan dunia selesai. Tapi gimana kalau kita sakit? Gimana kalau kita umurnya panjang, untuk masa tua kita ketika sudah tidak bisa bekerja lagi? Apakah ponakan-ponakan yang kita hidupi sekarang itu menjamin akan menghidupi kita nanti? Sedangkan anak sendiri aja belum tentu kan ya. Pasangan kita loh belum tentu sampai tua setia menghidupi kita ikhlas. Ini orang adalah aja ya. Aku hari ini buka puasa tuh semua sisaan kemarin ya teman-teman, gak masak. Karena majikan hari ini tuh keluar tuh nggak tahu jam berapa ya, jam
jam 2 tuh ada tamu tadi pagi tuh, jam 2 baru pada pulang tamunya. Terus aku izin ke pasar, aku pulang hampir jam 4, mereka udah pergi. Ya mungkin mereka perginya jam 3 atau jam setengah 4-an ya, karena untuk siap-siap mereka tuh lama gitu. Nah jam 5 tuh majikan laki-laki udah pulang lagi, dan aku tuh ya apa sih, takut mengganggu gitu. Barangkali mereka mau bikin apa di dapur, kalau ada aku lagi repot kan mereka nggak jadi gitu. Jadi ya mending aku yang ngalah gitu ya. Ya udah bikin ini sih semuanya sisaan, tapi alhamdulillah ini masih ada risol. Terus ini tumis tahu sama terong sama tempe. Nah ini nanti bikin es campur, ada puding sama cincau sama mangga. Aku kasih marjan sama susu kental manis. Tadinya sih mau bikin kolak ya teman-teman, mau bikin kolak pisang sama kolang kaling. Kolang kalingnya udah beli, ini 1 kilo ini $30, setara 60.000 ya. Dan nanti takjilnya sama korma, ya udahlah, nggak usah banyak-banyak juga. Udah ada teh, ini teh tawar. Ya resikonya jadi pembantu ya teman-teman, ikut orang. Kadang-kadang waktunya buka merekanya datang ya, akhirnya ngurusin mereka dulu, padahal perut lapar. Akhirnya sarapan buka puasanya jam 9, jam 8. Dan namanya juga ikut orang ya, resikonya ikut orang. Kata agent malahan, kamu nggak usah puasa. Kan aku bilang aku sakit miss, anterin aku berobat, bantuin aku ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku yang ngomong barangkali nggak paham. Malah bilangnya nggak usah puasa kalau sakit tuh. Aku bilang yang sakit tuh bibir aku sama lutut aku. Kalau anggota yang lain sih sehat. Kalau untuk perut, lambung nggak ada masalah, dibawa puasa juga. Ya udahlah teman-teman, biar videonya nggak kepanjangan, aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu support, yang selalu mendukung channel aku. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.